kita sampai hari ini tidak bisa menemukan berkah yang diberikan Allah kepada kita. Akibatnya kita tidak menemukan makna hidup. Cuma dua dalam hidup ini, temukan berkah dan temukan makna. Berkah itu adalah sultan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kekuatan positif yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah menemukan itu, kita akan menemukan berkah hidup. Dan ketika kita sudah menemukan berkah hidup, kita akan bisa membagikan berkah itu pada orang yang membutuhkannya. Disitulah kita baru menemukan makna hidup. Jadi hidup itu baru bermakna kalau kita berarti bagi orang banyak. Kalau kita tiap hari bekerja, terus bekerja, hanya mengumpulkan sesuatu untuk diri sendiri saja, nggak cukup-cukup, ada yang salah. Ada yang salah. Coba kita lihat. Semua makhluk di semesta ini diciptakan tidak untuk dirinya, tetapi untuk sesama. Perlu dibuktikan? Yuk, buktikan. Matahari itu tidak pernah memakan sinarnya sendiri. Semua sinarnya diarahkan kepada mereka yang membutuhkannya. Dan sinar matahari hanya searah, tidak bolak-balik. Dan matahari tidak pernah menikmati sinarnya sendiri. Semua sinarnya diberikan kepada semesta. Itu sudah hukum alam. Yang sederhana aja di dapur, kangkung. Gak pernah ada kangkung makan kangkung. Kangkung mempersembahkan dirinya buat semesta. Siapa yang makan kangkung? Betul? Itu yang membuat kita buta selama ini. Padahal begitu banyak tanda-tanda Allah. Oh, ternyata pohon pisang menyumbangkan pisang, pohon duren menyumbangkan duren, sungai menyumbangkan air, pohon rambutan menyumbangkan rambutan, pohon pete menyumbangkan pete. Dan tidak ada satu pohon pun yang memakan buahnya sendiri. Pertanyaan, apakah itu hukum alam? Itu hukum alam. Bahwa ternyata semua ciptaan Allah diciptakan untuk sesama. Hanya manusia yang tidak begitu. Tapi lucunya manusia menganggap dirinya makhluk paling mulia. Bukan hanya buat dirinya loh, buat sesama. Masih merasa kekurangan, lalu nyuri hak orang lain. Bukan memberi kepada sesama, malah mencuri yang punya sesama. Namanya korupsi. Saya nggak tahu itu, ya, orang-orang yang masih suka ngambil hak yang bukan haknya itu. Apa dia tidak belajar gitu kepada semesta? Lihat semesta, semua memberi, hanya manusia yang tidak memberi. Tapi manusia menganggap dirinya makhluk paling mulia, tetapi tidak memuliakan dirinya sendiri. Subhanallah. Harusnya kita malu. Harusnya kita malu. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Yadullah fawqa aydihim. Itu yang disebut dengan tanganmu, bukan tanganmu, kata Allah. Yadullah, itu tangannya Allah. Kalau ini tangannya Allah, gunakan ini untuk menolong Allah. Gimana cara menolong Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan. Karena itulah cara menolong Allah yang benar. Allah yang Maha Kuasa tidak perlu ditolong oleh kita, tetapi tetangga kita yang anaknya nggak sekolah, tolong. Tetangga kita yang sakit, tidak punya mobil, mau ke rumah sakit, tolong. Selama ini kita mengartikan menolong Allah itu salah. Menolong agamanya, teriak-teriak sambil menyakiti orang lain. Apa-apa. Nabi Musa ditegur sama Allah, hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Apa kata Musa? Bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Tetanggamu yang sakit Musa. Dan kalau kau menjenguk tetanggamu, berarti kau menjenguk aku. Itulah pengabdian yang benar kepada Allah. Pengabdian yang benar kepada Allah itu kita menjadi manusia yang berguna, menjadi sumber cinta, sumber